Kayaknya boleh juga itu. Bikin buku kalau mau menikah bagaimana. Betul itu. Terus nanti mendidik dalam kandungan bagaimana. Betul. Nah, dengan rutinitas itu, saya akhirnya rankingnya terus naik dan lulus di semua seleksi. Kapan itu ditangani? TK, SD, SMP, SMA? Bahkan kalau menurut teori Islam kan sebelum menikah. Sebelum menikah? Nah, saya punya pengalaman pribadi nih, Kak. Dalam buku saya namanya berjudul Millennial Voice di Persimpangan Jalan. Millennial Voice? Iya. Jadi suara anak-anak milenial yang ada di persimpangan jalan. Jadi sebetulnya anak-anak milenial itu sedang kebingungan. Suara mereka itu, saya harus ngapain, saya harus kemana. Jadi harus kesini. Ada dua tagar yang dikeluarkan oleh anak-anak muda. Ya. Pertama, Indonesia gelap. Ya. Yang kedua, kabur aja dulu. Iya. Menurut Mas gimana? Iya, itu karena Jadi menjayakan Indonesia kita mulai dari mana? dari mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu yang masih bersih. Kita sih, dulu Thailand kan belajar dari Indonesia. Makanya pertaniannya maju. Oh, Vietnam, sekarang kopinya juga maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi, saya masih di kota Jakarta sore-sore, sedang bersama dengan Mas Dr. Daduk Mardika. Assalamualaikum. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini Berkarya sore-sore mengganggu nih ya. biasa, sudah rutin. Sering di Jakarta Mas? Iya, sekarang alhamdulillah saya dikerjakan kiprahnya di Jakarta. Kalau dulu di Bandung membuat karya-karya, sekarang nggak tahu dikasih Allah untuk berkontribusi di Jakarta. Dan nampaknya kontribusi Jakarta itu lebih impacted. Jadi ya bersyukur gitu. Sahabat Kopi Inspirasi, Mas Daduk ini salah satu staf pengajar di Telkom University di Jakarta. Ya, kita ingin ngobrol dengan beliau. Ini gimana? Akhirnya jadi bapak dosen ini gimana sih? Iya, padahal dulu waktu SMA itu cerita jadi engineer gitu. Engineer. Engineer ternyata ya sudah sampai jadi engineer, bahkan sampai ke USA, ke Rusia belajar tentang satellite gitu kan. Sampai begitu beres kuliah tuh langsung jadi dosen atau enggak? Karena saya ikatan dinas. Ikatan dinas. Jadi kerja di Telkom. Dia sempat di Telkom dulu. Telkom lama. Sebagai karyawan Telkom. Sebagai karyawan, sebagai engineer. Sebagai engineer. Jadi cita-cita sudah tercapai. Sudah capek. Training ke USA, ke Rusia, kemana lagi ya, ke Jepang dan sebagainya. Tapi kemudian suatu saat dapat ilham barangkali ya, bahwa kenapa kontribusi saya kok cuma segini-gini ya. Saya cuma membuat pengamatan, buat laporan sudah digaji saja. Jadi berangkat dari rumah, sampai kantor, bikin kajian, sore pulang. Setiap hari begitu. Jadi merasakan bahwa hidup ini kok sepertinya, makasih saya, sepertinya kok kurang berikan makna. Jadi kontribusinya sangat sedikit sekali. Meskipun kalau dari gaji udah di atas rata-rata. Tapi kok apakah saya gaji sudah besar, tapi merasa mana masih ada yang kurang. Saya? Iya, jadi saya apakah kontribusi saya cuma di situ? Jadi kontribusi cuma kepada supervisor barangkali ya, kepada GM, memang gitu doang. Apa ya, saya sampai pensiun kontribusi saya cuma sampai di situ. Dan disitulah akhirnya saya berdoa di meja kerja gitu. Ya Allah, berikanlah saya peran yang itu sudah S3? Sebelum. Belum. Baru S1. Baru S1 tapi sudah jadi peneliti gitu ya. Sudah jadi peneliti. Berdoa supaya saya berikan peran yang lebih besar lagi, memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan Allah langsung dikabulkan. Jadi setelah itu saya ditugaskan di SMK Telkom Bandung. SMK Telkom. Jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah. Iya, padahal dulu nggak pernah jadi guru gitu kan. Jadi begitulah Allah itu mentakdirkan ya. Qada dan qadar Allah itu luar biasa. Sesuai dengan di surat Yasin ya. Innama amru idza arada sayang ayakul kun fayakun gitu. Saya jadi kepala sekolah tahun 2013. 2013 kepala sekolah. Februari dapat SK 2013. Belum ada murid, belum ada guru, belum ada gedung. Langsung suruh mengawali SMK Telkom Bandung. Tapi masih dinas di Telkom? Sudah lepas, jadi full jadi kepala begitu. Sekolah, ya dipekerjakan istilahnya dulu. Dulu belum ada STT? Sudah ada? STT sudah lama ada. Dan SMK Telkom Bandung itu baru dibentuk tahun
2013. Karena 12 tahun yang lalu. Telkom menyadari perlunya teknisi-teknisi di bidang IT ya, teknisi yang nanti di lapangan gitu loh. Dimana teknisi-teknisi ini yang akan mengawal IndiHome. Dulu kan jutaan targetnya gitu. Dan Telkom merasa kurang supply teknisinya itu, sehingga YPT membuka SMK Telkom Bandung. Tapi karena kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, target yang 4 kelas itu malah jadi dapat 6 kelas. 6 kelas. Iya. Jadi setelah dapat 6 kelas, ini kita sebulan lagi mau mulai SMK Telkom Bandung, gurunya mana? Gurunya belum ada. Belum ada gurunya. Belum ada gurunya. Siswanya sudah 6 Sudah, kelas. iya. Jadi Masya Allah itu, alhamdulillah. Akhirnya kita rekrut guru-guru, kita seleksi. Mulailah Juli 2013 SMK Telkom Bandung mulai jalan. Iya. Mulai Ada yang jalan. masuk ke Telyu ada? Banyak. Setelah Banyak. itu ya selalu banyak yang masuk ke Telkom. Memang begitu anak-anak itu ya, dari jadi SMK masuk anak-anak ke itu Telyu. banyak yang ingin menaikkan knowledge, kompetensi dan kapabilitas lah sebetulnya. Setelah jadi mahasiswa atau S1 kan beda ya kapabilitasnya, dan konsep pemikiran anak-anak sekarang itu berbeda. Ya, kalau dulu cuma ingin bekerja, kalau sekarang mereka ingin aktualisasi, ingin eksis gitu ya. Eksis. Eksistensi kalau sekedar lulusan SMK kan eksistensinya di bawah. Tapi kalau di S1 ya levelnya lebih tinggi lagi. Jadi itu yang dicari oleh anak-anak sekarang. Makanya 60% anak-anak SMK itu kuliah. Nah, kemudian setelah kuliah itulah saya terinspirasi untuk studi lagi. Jadi tahun 2013 langsung daftar S2. Lulus 2015 Daftar sekolah di mana? di Telyu S2. Di Telyu. Di Telyu ngambil S2. Iya. Nah, Bidang apa? Di manajemen. Manajemen. Iya. Padahal waktu di STT Masih ambil apa? teknik elektro. Teknik elektro. Nah, Terus ke ternyata manajemen. setelah menjadi kepala sekolah itu butuh ilmu manajemen. Oke. Jadi betul-betul dalam hidup ini sebenarnya kita membutuhkan ilmu manajemen for everything. Saya merasakan betul bagaimana membangun awal-awal SMK Telkom Bandung, mencari siswa baru itu tidak mudah dan itu butuh ilmu manajemen, yaitu marketing manajemen. Dan itu berhasil ketika kita memakai marketing, berhasil dapat siswa. Tahun 2015 selesai S2, ada anak buah daftar ke Unpad S3, jadi terinspirasi lagi. Kayaknya enak ini langsung S3 kan. Jadi 2016 daftar S3 di Unpad. Unpad langsung daftar melanjutkan S3. 2016 mau daftar S3, selesai 2019. 2019 selesai. Jadi Bidang manajemen. manajemen, jadi kurang dari 3 tahun ya. Nah, untungnya 2019 belum COVID, jadi saya masih wisuda normal. Kalau 2020 wisudanya online ya. Sama Kang Aher duluan siapa wisuda? Duluan Kang Aher. Duluan Kang Aher. Selisih 1 semester ya. Selisih 1 semester. Nah, jadi saya ada kelasnya Kang Aher, tapi di prodi yang sama. Prodi yang Ya, sama. sempat Kang Aher itu diseminasi, saya jadi jadi moderator lah. Moderator. Ketemu di kelas ya, beliau menjelaskan tentang penelitian beliau kan tentang sumber daya air di Jawa Barat. Jadi sebetulnya Jawa Barat itu kalau sumber daya air itu dikelola, kita itu udah bisa mencukupi pasokan listrik buat Jawa Barat. Ini kan soal resource management ya. Jadi kalau ilmu manajemen itu kemudian digunakan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, maju Indonesia. Itu baru sumber daya air loh yang dari gunung-gunung. Belum kandungan tanahnya, belum hutannya, belum lautnya. Wah, sebetulnya negeri kita mestinya makmur, maju. Kalau sekarang masih ngajar di Telyu. ya, nah setelah S3 selesai, makanya saya masuklah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Kapan mulai ngajar di Telyu? Saya di Telkom mulai tahun 2022. 2022. Jadi baru. Berarti lamanya jadi kepala sekolah. Lama nih kepala sekolah. Berapa lama kepala 8 sekolah? tahun. 8 tahun. 8 tahun. Tapi sekarang udah nggak jadi kepala sekolah. Oh, sudah enggak. Sekarang apa di SMK sebagai apa? Saya di Telyu sekarang memegang kampus Jakarta sebagai wakil direktur bidang 2 bidang sumber daya ya. Jadi mengelola dosen, gedung, keuangan, logistik, lab dan sebagainya. Jadi dari Bapak kepala sekolah Langsung mengelola sumber dayanya langsung Telkom jadi Jakarta. Bapak wakil direktur sekarang. Iya. Jadi begitulah Allah itu memperjalankan hambanya, dinaikkan terus itu porsi tingkat kesulitannya, tantangannya, tapi kan ilmunya naik terus. Jadi memang Allah itu luar biasa, maha sempurna memperjalankan hambanya, dipaksakan dapat ilmu kan gitu. Oh ternyata memang Allah itu indah mencintai kita. Itu saya mendapat ilmu banyak. Masih ingat waktu jadi engineer di kantor? Masih ingat? Dengan kondisi hari ini sebagai wakil direktur? Wah jauh
Dulu saya itu nggak ada kerjaan cuma mengkaji. Satelit itu siapa sih yang peduli? Nggak ada yang peduli. Jadi karena saya cuma mengurusin satelit itu aja, kerjaan saya sangat sedikit. Dan saya sepertinya tidak punya arti dalam hidup ini. Sampai akhirnya karena saya ingin mencari peran, Kang Haru, saya sampai menawarkan seminar gratis ke SMA. Saking pinginnya saya berkontribusi buat bangsa dan negara. Karena saya ingat gini, dulu waktu saya SMA, saya tuh bisa sukses gitu ya. Bisa keterima di ITB, di STAN, di STAI, di Telkom gitu kan. Jadi saya ingin memprovokasi atau mengeluarkan karena SMA, sebetulnya itu aja spiritnya. Ingin memberikan kontribusi buat bangsa dan negara lewat anak SMA. Jadi berapa SMA tak ada datangin. Udah, pokoknya kumpulin anak-anak, spanduk tak siapin, sebenarnya saya mau cerita ke anak. Cuman gitu aja spiritnya. Lalu kemudian oleh Allah ditakdirkan menjadi kepala sekolah. Karena spirit ingin berbagi, ingin berikan kontribusi. Karena saya prihatin waktu itu. Kenapa sih anak-anak itu banyak yang tawuran, banyak yang memotoran, gak jelas. Apa sebetulnya permasalahan? Nah dari situ saya jadinya ingin masuk dunia pendidikan. Karena memprihatinkan waktu itu ya. Nah, jadinya akhirnya serius masuk ke dunia pendidikan, malah saya menemukan, kayaknya kenapa ya anak-anak sekarang itu kok kapasitasnya, kompetensinya jauh dengan pendidikan zaman dulu. Saya amati anak-anak itu belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, kemudian masuk SMK gitu kan, masih belum fluent in English. Jadi belum fasih berbahasa Inggris. Padahal berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 9 tahun belajar bahasa Inggris, belum bisa ngomong bahasa Inggris kan masih. Berarti kan kualitas pendidikan kita tuh sangat jauh gitu kan. Jadi saya prihatin aja, wah ini mesti jadi bengkel dulu nih. Saya nggak tahu jadi bengkel aja gimana. Kita mesti bikin program yang mengupgrade kompetensi anak-anak SMP gitu kan. Caranya gimana? Berarti harus digembleng 24 jam. Disitulah kami dengan tim berinisiatif gimana kalau kita bikin program asrama. Karena dengan program asrama itulah nanti kita... Asrama di mana nih? Di SMK Telkom Bandung. Di SMK? Jadi kita mencari kos-kosan yang kosong, gedung yang kosong kita sewa. Sekarang sudah asrama? Masih, sekarang ada 5 bahkan. Sudah berapa tahun ada asrama? Ya mulai tahun 2013, 2015 ya mulainya. 2015? Iya. Jadi kita berinisiatif nyari kos-kosan. 10 tahun? Iya, betul. Itu semua anak SMK Enggak semuanya. asrama? Enggak Karena semua? kuotanya terbatas, jadi kita menawarkan yang luar kota. Yang Berapa sekarang yang anak-anak yang kos? Ya kalau yang apa? Yang asrama ya? 5, anggaplah 5 kali 50 mungkin 250-an. 250 dari? Dari kita kan ngambilnya itu 350. Ya mungkin Berarti separuhnya lah. Sebagian besar Yang besar biasa. asrama? Iya. Jadi karena dulu saya waktu SMA itu kan melakukan rutinitas yang bagus. Jadi ceritanya bagaimana ya caranya masuk ITB kan gitu kan. Oh ITB kan dulu pilihan kan. Saya lihat senior yang ITB rajin belajar. Yang UGM juga gitu. Oh berarti harus rajin belajarnya harus tertib. Nah jadi dulu saya waktu SMA itu bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, habis sholat tahajud belajar. Habis belajar sholat subuh, lari pagi dulu. Habis lari pagi, mandi, belajar lagi, terus makan, berangkat sekolah. Siang pulang sekolah, kemudian saya mandi, sholat zuhur, terus belajar lagi. Sampai asar, sholat asar, belajar lagi kan. Nah, habis sholat maghrib, ngaji dulu ya. Habis sholat isya, belajar lagi. Sampai jam 9 malam, tidur. Nah, dengan rutinitas itu, saya akhirnya rankingnya terus naik, dan lulus di semua seleksi. Artinya sebetulnya kesuksesan itu bagaimana kita merencanakan dan membangun kebiasaan anak-anak. Nah itulah yang menginspirasi akhirnya kita buat asrama itu supaya 24 jam anak-anak kita gembleng. Jadi kunci education, bahkan kunci kompetensi, kunci membangun kapabilitas itu namanya habit engineering kan. Habit engineering. Iya, rekayasa kebiasaan. Rekayasa kebiasaan. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi education itu sebenarnya proses habit engineering. Kalau kebiasaannya nggak di engineering, kebiasaan standar, ya nggak akan sukses, tidak akan kompeten. Nah dari situlah, karena dulu saya mempraktekkan, kemudian saya juga waktu S3 kembali saya lakukan, lulus cum laude gitu ya. Cum laude? IPK-nya 4 sebelum 3 tahun kan. 4 sebelum 3 tahun? Iya, karena ya tadi, habit engineering kan. Oh berarti sebetulnya setiap orang mestinya begitu. Jadi kita membangun sumber daya manusia sebetulnya begitu, education kita. Dan dengan begitu, akhirnya orang itu ritmenya terjaga, melakukan kegiatan positif terus-menerus, maka tumbuh berbagai macam kapabilitas. Cara berpikir, kreativitas,
manajemennya juga tumbuh semua. Jadi ini yang saya sebut vokasi kan sebenarnya. Vokasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi vokasi itu nggak hanya di Poltek aja, di enggak. Sebetulnya sehari-hari kita memerlukan vokasi. Misalnya kalau kita ingin sehat, ya vokasinya apa? Tiap hari olahraga. Kalau kita ingin terampil komunikasi, ya tiap hari praktek kan, ngomong kan. Itu vokasi sebetulnya. Jadi saya menemukan, sebetulnya inti dari education itu kalau mau kompeten, mesti model vokasi. Kalau kita ingin mencetak anak yang soleh, mestinya vokasi betul. Jadi dalil-dalil Islam, ajaran Islam betul-betul dipraktekkan di anak, dibiasakan. Itulah proses vokasi yang akhirnya mencetak orang yang kompeten bersyukur, kompeten mengaji, kompeten bersedekah, kompeten ikhlas kan jadi kompeten semua. Nah, sekarang kan problematika meskipun anak-anak itu belajar agama, membaca Al-Quran, belum kompeten karena prosesnya belum vokasi. Jadi human capital development untuk mencetak orang-orang yang kompeten itu mesti vokasi. Vokasi itu apa tuh? Vokasi itu benar-benar mempraktekkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Ilmu yang pelajari dipraktekkan itu namanya vokasi. Iya. Makanya kan kalau Poltek itu kan lebih banyak prakteknya kan, itu vokasi. Hasilnya kompeten. Kalau akademik itu kan nanti jadi vokasi itu kompetensi. Ujungnya ke kompeten, outcome-nya. Outcome-nya kompeten. Nah, boleh jadi di yang bukan vokasi, ya sebenarnya dia vokasi tapi teoritikal ya. Kalau saya urutkan ya, kira-kira minat Mas Daduk itu pertama mengelola manajemen semua sumber daya. Mas sambil Mas. Manajemen sumber daya, mencetak sebuah generasi, atau melakukan penelitian. Di antara 1, 2, 3 ini prioritasnya yang mana sampean? Saya prioritasnya ingin mencetak SDM yang berkualitas. Mencetak SDM berkualitas. Yang kompeten tadi. Kalau dulu cita-cita ingin lebih bermakna. Ya. Nah sekarang kira-kira obsesinya apa? Nah betul. Jadi setelah saya pelajari, mengkomparasi bagaimana di Turki, Utsmani, bagaimana di Malaysia dan di Jepang, ternyata mereka bangkitnya dengan membangun kualitas SDM kan. Jadi kompetensi. Dulu Thailand kan belajar dari Indonesia, makanya pertaniannya maju. Vietnam sekarang kopinya juga maju. Negara yang mau bangkit itu pasti bangun SDM dulu. Akhirnya berarti yang harus kita bangun SDM dulu dong. Kalau kita ingin maju. Kata siapa yang tokoh di Afrika itu? Nelson Mandela. Nelson Mandela bilang bahwa pendidikan adalah tiket untuk memenangkan persaingan. Artinya ya memang SDM berarti human capital development itulah prioritasnya yang tertinggi mestinya. Kapan itu ditangani? TK, SD, SMP, SMA? Bahkan kalau menurut teori Islam kan sebelum menikah. Sebelum menikah? Nah, saya punya pengalaman pribadi nih Kak. Jadi pas kami haji ya, tahun 2009, kami itu meninggalkan anak umur 7 bulan. Saya dan istri. Anak umur 7 bulan, perempuan kita tinggal. Jadi itu di siapa itu? Wah, kebetulan ada adik ipar ya, adiknya istri ya, yang punya anak kecil juga gitu ya. Luar biasa. Jadi ujian. Hebat ya. ujian 7 bulan itu. Ujian pasrah gitu kan. Tapi karena sudah perjalanan rohani, aja nggak masalah ya. Nah nyampe di sana itu kita ya ngomong-ngomong iseng gitu lah. Kayaknya si adik perlu teman gitu kan. Jadi waktu kita lagi habis tawaf gitu, kayaknya perlu punya anak lagi asik nih gitu kan. Dan doanya kan ya Robana hablanya min ajwajina kan. Maksudnya berikanlah kami anak yang betul kan. Pulang haji diberikan anak yang soleh. Masya Allah. Jadi pulang haji, istri hamil lagi. Itu anak pertama yang? Bukan. Anak jadi yang ditinggal itu anak keempat. Keempat yang ditinggal. Anak keempat yang Masya ditinggal. Allah. Jadi pulang haji, ini hamil anak yang kelima. Dan hamilnya itu semuanya lancar. Kelahiran juga lancar. Dan anaknya itu apa ya? Pokoknya anaknya bager lah. Kayak tuntutan bisa sendiri gitu. Jadi memang semestinya sebelum kita hamil segala macam itu memang udah dikondisikan. Nah ini mungkin barangkali theoretical human capital management juga. Jadi mestinya orang-orang yang mau menikah itu dikasih ilmu gini gitu loh. Ini juga kompetensi mau menikah. Jadi kita mestinya vokasi dalam segala hal mestinya. Jadi mau menikah pun sebetulnya kita harus mempraktikkan apa itu harusnya ada gitu. Karena Mas sudah nulis berapa buku? Ada berapa ya? Mungkin ada 10 atau 15 ya. 10 sampai 15. Iya. Luar biasa.
Dan itu kebanyakan sebagian besar berkaitan dengan SDM, Human Capital Management. Human Capital Management. Iya. Kayaknya boleh juga itu. Bikin buku kalau mau menikah bagaimana. Betul itu. Terus nanti mendidik dalam kandungan bagaimana. Betul. Setelah lahir bagaimana. Iya. Pas SD bagaimana. Mohon ditulis ya Mas ya. Siap. Karena memang jadi saya membuat buku itu supaya nanti bermanfaat loh. Iya. Kayak salah satu buku yang saya buatkan hasil dari selama 8 tahun saya menjadi kepala SMK Telkom Bandung. Kita melakukan uji coba. Jadi bagaimana sih mencetak anak-anak supaya punya karakter yang unggul itu kan? Kan kita membangun tim itu, tim manajemen untuk karakter building. Terus bagaimana dari awal kita bangun tim, terus tahapannya apa saja menggembleng anak-anak sampai anak-anak itu punya semangat juang. Kemudian kita latih manajerial, kita latih leadership-nya macam-macam. Sampai mereka menjadi aktivis-aktivis yang selalu kontributif. Sampai kemudian ketika mereka kuliah, mereka menjadi juara-juara. Bahkan anak-anak itu juga yang sekarang menjadi guru-guru di SMK Telkom Bandung yang aktif juga. Nah itu kemudian saya bukukan dalam buku saya namanya berjudul Millennial Voice di Persimpangan Jalan. Millennial Voice. Iya. Jadi suara anak-anak milenial yang ada di persimpangan jalan. Jadi sebetulnya anak-anak milenial itu sedang kebingungan. Suara mereka itu saya harus ngapain, saya harus kemana? Karena mereka di persimpangan di derasnya informasi internet itu. Nah, banyak orang tua, banyak praktisi pendidikan yang nggak mendengarkan itu, nggak tahu bahwa mereka sedang kebingungan. Pada saat mereka dapat informasi, melihat sebuah tayangan di internet itu, mereka dipengaruhi itu. Oh, berarti harus ke sini. Ada dua tagar yang dikeluarkan oleh anak-anak muda. Ya. Pertama, Indonesia gelap. Ya. Yang kedua, kabur aja dulu. Iya. Ya. Menurut Mas gimana? Iya, itu karena kebingungan tadi. Jadi kalau manusia kompetensi, narasi berpikirnya kurang, maka dia tidak bisa membuat narasi. Saya bahkan membuat tagline gini, if we didn't define, we will define it. Kalau kita tidak mampu mendefinisikan diri kita, maka kita akan didefinisikan oleh internet, didefinisikan oleh budaya lain, didefinisikan oleh orang lain. Oleh AI? Oleh AI juga, bisa jadi. Nanti AI itu mengasih tahu kita begini-begini, kita ikutin dulu. Karena kita tidak memiliki kemampuan memformulasi sebuah konsep berpikir dan membuat narasi, nggak mampu. Kenapa begitu? Karena mengkompetensi anak-anak kita dalam critical thinking, dalam sintesa berpikir itu nggak dilatih. Jadi edukasi di kita itu hanya suruh menghafal. Jadi knowledge base. Padahal education itu mestinya adalah bagaimana anak-anak berpikir, menyelesaikan masalah, atau meng-create sebuah program, sebuah rencana, sebuah cerita untuk menghasilkan karya. Mestinya begitu education itu. Jadi menjayakan Indonesia kita mulai dari mana? Dari mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu yang masih bersih, itu yang perlu kita isi. Mendidik anak-anak dari bersih. Iya. Artinya harus bicara dengan bapak ibu muda dong. Exactly. Dalam pendidikan saya Kang ada 5 pilar penting dalam pendidikan. Yang satu manajemen sekolah, ya. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi guru. Jadi bukan pengetahuan guru. Kompetensi guru dalam educate. Benar-benar dia bisa mendidik, bukan hanya ngajar mata kuliah. Ya. Yang ketiga, kompetensi orang tua. Orang tua juga kompeten dalam mendidik, bukan hanya tahu, tapi kompeten. Gimana sih kompetensi mendidik? Nah, itu kan menarik itu. Yang keempat adalah kurikulum, baik kurikulum di rumah maupun di sekolah. Yang kelima, internet. Ini harus kita jagain semua. Kalau ini nggak kita jagain, bubar pendidikan. Ya kan? Tapi kan di Indonesia yang 5 hal itu terpisah masing-masing. Iya. Makanya ini yang mestinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan mestinya. Jadi Kementerian Pendidikan itu nggak hanya membahas sekolahan saja. Mestinya dia juga membahas orang tuanya bagaimana, internet juga bagaimana. Karena sekarang banyak anak yang stres, yang bermasalah, pengaruh dari internet. Sekarang kan dibagi 2 kementerian. Ya. Dikdasmen Ya. dengan Mendikti. Ya. Berarti bicaranya dengan Dikdasmen. Ya, kalau dalam hal anak dengan Dasmen ya. Tapi sebetulnya kalau Dikti itu kan juga yang menghasilkan dosen-dosen kan. Itu juga perlu. Jadi dosen-dosen kita itu kan dia taunya bekerja. Di sekolah itu bekerja. Kalau nyetak guru ya, bukan menjadi pendidik. Dia hanya bekerja, nanti dibayar, selesai. Siapa yang menyatukan Dikdasmen dan Dikti? Ya mestinya Menko lah ya, atau Presiden mestinya yang punya visi besar kan. Kan itu semua pembantunya Presiden. Nah makanya Presiden kita itu harus betul-betul leader yang memiliki wawasan kebangsaan. Tapi sayangnya
kita belum pernah punya leader yang paham tentang visi bangsa ke depan, membangun peradaban itu belum. Jadi lebih pada pragmatisme, kepentingan politik dan sebagainya. Ini juga soal narasi yang lemah, yang terlalu kecil gitu ya. Tapi kan sekarang panggung negara itu sudah pentahelix. Iya. Ada sektor publik, Betul. sektor privat, sektor ketiga, media, Ya. perguruan tinggi kan. Ya. Ada 5 panggung negara. Nah. Artinya kita nggak harus selalu berharap banyak pada pemerintah. Iya. Siapapun bisa melakukan sebetulnya. Iya. Jadi karena pentahelix ini nggak jalan-jalan, akhirnya saya punya inisiatif membuat grup sendiri untuk melakukan pentahelix. Jadi latihan lah, bagaimana sih menjalankan pentahelix. Saya pernah membuat program revitalisasi Pulau Biawak di atas Indramayu. Siapa Pulau Biawak kan? Di kepala dinas kelautan tuh bingung mau diapain. Akhirnya saya kumpulin tuh, ada ya media, ada dari akademisi, ada dari pemerintah untuk bahas Pulau Biawak itu. Jadi tugas saya adalah ngumpulin mereka dalam FGD, organize, kemudian kita buat ide bareng. Sebetulnya kalau kita mampu mengedukasi pihak-pihak itu, mereka juga akan tersentuh dan akhirnya mau berkontribusi gitu. Ini masalahnya kan belum ada kemauan untuk melakukan pekerja bareng mengedukasi. Jadi memang karena bangsa kita itu narasinya lemah, cara berpikirnya lemah, akhirnya memang butuh diedukasi. Nah, saya punya konsep mengajak orang itu ada 3 tahapan, namanya edukatif, proaktif, dan provokatif. Sekarang itu kan Nggak orang sama agitatif sekalian. itu boleh juga. Jadi gini, orang itu seringkali mengajak tapi tidak mengedukasi dulu. Mengajak tanpa mengedukasi. Jadi orang resisten dong, karena nggak ngerti, nggak paham. Orang itu kan mau kalau paham manfaatnya, kegunaannya, dan oh iya saya perlu gitu. Itu diedukasi dulu. Seringkali kita tuh merintah, ajak harus begini. Tapi sebenarnya kenapa itu harus kita lakukan, itu kita tidak lakukan edukasi. Makanya banyak program-program itu gagal. Karena masyarakat tidak diedukasi, tapi diperintah, diharuskan begini-begitu ya. Makanya satu harus diedukatif. Edukatif, proaktif, sesering mungkin. Proaktif, edukasi ke masyarakat. Kenapa pentahelix nggak jalan? Nggak diedukasi nih pihak-pihak ini kan. Jadi masih ego masing-masing. Tugas pemerintah harusnya melakukan edukatif kan. Edukatif, kemudian sesering mungkin, dan isinya provokatif. Provokasinya gimana? Kalau kita tidak kompak, negara kita nggak akan maju. Dan akibatnya kos segala sesuatu jadi mahal. Contohnya apa kan? Sekarang kalau semua orang bawa kendaraan pribadi macet, jadi mahal kan? Tapi kalau semua naik angkutan umum, busway, kayak saya kan Jakarta kemana naik busway angkutan umum, jadi murah dan nggak bikin macet. Nah itu termasuk konsep yang mestinya kita edukasikan ke masyarakat. Kenapa sih harus bawa mobil pribadi kalau bisa umum? Satu, kita nggak repot, nggak perlu nyari parkir, nggak perlu ganjil genap. Harusnya Bandung nggak punya masalah sampah. Exactly. Jawa Barat nggak punya masalah sampah. Exactly. Saya itu di rumah sampah organik udah dikelola sendiri. Kalau semua menerapkan itu ya tinggal organik banyak yang ngambilin kan. Plastik segala macam itu pemulung ada yang ngambil. Mestinya selesai. Soal edukasi aja. Tapi kenapa edukatif tidak jalan? Nah saya sering kritisi gini kan. Di Jatinangor itu ada ITB, ada Unpad, ada IPDN, ada lagi IKOPIN. Tapi dulu jalan Jatinangor itu sering banjir kan. Sering menggenang. Padahal ada 4 kampus. Nah 4 kampus itu kenapa tidak aware dengan problem yang terdekat? Ini kan soal habit, soal awareness terhadap problematika real gitu. Kenapa nggak peduli? Mungkin banyak akademisi tapi tidak ada leader. Nah boleh jadi begitu, atau dia belum vokasional. Jadi dia cuma ngejar guru besar saja, tapi dia tidak ingin outcome based. Itulah kenapa saya selalu mendorong outcome based itu kan, mestinya keilmuan kita itu bisa menyelesaikan masalah secara real dan yang terdekat mestinya. Kan? Jadi obsesi sampean apa yang belum kecapean? Nah, obsesi saya adalah bagaimana saya mengajak sebanyak mungkin orang-orang Indonesia itu menjadi orang-orang yang berorientasi outcome based, supaya menjadi manusia yang outcome based, yang orientasinya outcome based. Iya, itu dalam buku yang sedang saya tulis, Human Capital Management 5.0. Jadi manusia level 5 itu manusia yang selalu outcome based. Apa maksudnya manusia outcome based? Kan dalam hadis itu ada khairunas anfa'um linas. Sebetulnya itu. Orang yang bermanfaat adalah orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat kan begitu. Menjadi manusia terbaik. Iya. Yang memberikan manfaat untuk manusia lain. Bagaimana caranya? Nah, itu dalam human capital management.
Tahap pertama adalah kita pahamkan, kita edukasi. Orang kalau diedukasi, paham, maka dia akan yakin. Tak mudah bangun keyakinan. Jadi obsesi Mas Daduk jadi orang terbaik. Ya. Yang banyak memberikan Memberikan manfaat. manfaat. Dalam rangka untuk memberikan Caranya mencetak Orang-orang. manusia Ya. generasi muda Ya. yang orientasinya outcome based. outcome based. Betul begitu? Iya. Saya punya 5 tahapan. Jadi yang saya tulis ya, 1 mengedukasi, memahamkan, knowledge, kemudian membangun keyakinan. Supaya apa? Kalau dia yakin, kemudian dia mau mempraktekkan ilmu itu. Kalau sudah yakin, dia akan expert kan. Kalau expert, dia akan banyak ingin memberikan kontribusi. Dengan expertise-nya itu dia akan dengan sini akan terdorong membantu orang, orang expert kan. Jadi paham, yakin, karena yakin dilakukan, dikerjakan. Setelah kerjakan lama-lama terbiasa, expert kan. Habit. Setelah habit, dia akan menjadi orang yang ingin memberikan kontribusi kepada orang. Itu udah refleks. Sampai di tingkatan apa? Aktualisasi diri. Iya, aktualisasi itulah Untuk memberikan manfaat. Iya. Karena itu kalau nggak bisa apa-apa kan susah mau ngasih manfaat apa. Yang ada jadi beban. Betul. Kalau dia sudah expert, akhirnya kan dia udah pasti berkelimpahan kan. Nah, berkelimpahan entah kompetensi, kemampuan, entah uang ya. Padahal dia, karena udah berlimpah ya akan terdorong dengan sendirinya membantu orang. Kalau misalnya Pak Presiden menawari, ya, menteri, sampai minat jadi menteri apa? Menteri Pendidikan aja. Menteri Pendidikan dasar. Ya, Dikdas. Betul. Karena disitulah akan merubah negeri ini. Saya menyebutnya itu revolusi putih kan. Sebetulnya membangun negeri ini itu nggak usah kita rubah orang-orang itu, perbaiki anak-anaknya aja. Otomatis nanti akan besar dilahirkan anak orang-orang yang berkualitas, yang bagus-bagus, yang soleh-soleh. Selesai negeri ini gitu. Sama di Turki Utsmani kan begitu. Sama di mana-mana itu sebetulnya membangun manusia saja. Kalau manusianya soleh, negeri sudah selesai gitu kan. Nah, kita masalahnya ini memang pendidikan kita ini seperti direkayasa, nggak pernah jadi bagus. Jadi entah kurikulum kita itu selalu jelek, diganti lagi. Saya sampai mencari gini kan, kenapa sih kurikulum kita itu ganti-ganti? Saya sampai menulis, kan dulu ada kurikulum namanya metodologinya HOT, High Order Thinking Skill kan. Kasih HOT kan anak-anak panas kan, mikir yang berat-berat. Kenapa nggak cool? Saya punya konsep cool. Apa itu? Collaborative Optimization Leadership Development System. Jadi kalau Kementerian Pendidikan punya yang hot, saya punya yang cool. Konsep itu apa? Anak-anak ditumbuhkan kompetensinya berdasarkan passionnya. Nah, itu nanti ya. Jadi kita membahas membangun kompetisinya itu talent based education system. Ini enggak terasa sudah mau 30 menit ini. Alhamdulillah. Saya panggil Pak Menteri aja ya. Oh siap. Mudah-mudahan jadi doa ya. Amin. Cuma kalau udah jadi menteri jangan sombong-sombong. Oh, insya Allah. Biasa aja ya. Biasa. Tetap naik busway loh. Menteri itu pelayan. Saya itu dari Pak Direktur, Wadir 1 sama koordinator. Saya Wadir 2. Saya aja naik busway. Kemana-mana naik gojek. Karena bagi saya kontribusi sekecil itu mendatangkan ketentraman. Allah mencatat itu semua kan. Nah, makanya pentingnya orientasi akan mengawal manusia. Itu bagian nanti buku berikutnya Revolusi Putih ya. Insya Allah. Melalui kalau dulu Pak Prabowo itu Revolusi Putih itu ngasih susu, minum susu. Makanya kan sekarang jadi makan bergizi. Ya karena beliau militer ya. Itu kemakan kan. Kalau Pak. Ya, kalau kita akademisi kan tahu faktor Revolusi Putihnya itu. Faktor yang first priority itu mana adalah human capital management. Mendidik generasi muda. Iya, dari situ bunyinya. Akan sih Revolusi Putih. Karena saya membuktikan. Oke. Jadi saya membangun sistem menginfluence YPT juga. Saya mengkader orang-orang. Saya cetak orang-orang terlatih. Akhirnya orang-orang saya dipakai sama YPT. Karena YPT jadi bagus kan. Bayangkan kalau ini semua ini, maka sistem akan bagus. Salah kan itu. Terima kasih Mas Daduk. Ya. Ini ngobrolnya sebentar tapi sangat bermakna ya, sangat berbobot. Ya, makasih. Sahabat Kopi Inspirasi, demikian Bapak Dr. Daduk Mahardika. Beliau seorang dosen di Telkom University Jakarta yang luar biasa, visinya ingin menjayakan Indonesia dengan membangun generasi muda yang siap melaksanakan revolusi putih
Ya. untuk meningkatkan kualitas generasi muda kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya seperti yang diharapkan oleh Pak Daduk, menjadi generasi muda yang kompeten dengan outcome based oriented. Yes. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih, Kang.